hadir di mini discussion kita hari ini yang berjudul Reimagining Psychology Education, Siapa Pendidikan Profesi Psikolog dalam menghadapi era digital yang akan dipresentasikan oleh kami kelompok 7. Nah, sebelum itu perkenalkan dari kelompok A7 ini ada 2 orang. Saya sendiri adalah Profesor Farhani, bersama kedua orang saya yang telah bersama dan juga Pak Edi. Oke, sebelum kita mulai dikeluarin dulu HP-nya. Untuk itu kita berkas dulu. Untuk waktu berkas ini kurang lebih akan berjalan selama 1 menit. Mungkin supaya aku tahu nih teman-teman kira-kira nanti setelah lulus S1 dari UGJ ini mau melanjutkan pendidikan untuk jadi psikolog atau berprofesi kayak gimana? Berarti ada yang mau, ada yang masih bimbang, ada yang kayaknya enggak. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tahu untuk alat pendidikan psikologi sendiri itu udah berbeda ya sama zaman dosen-dosen kita terlebih dahulu. Jadi angkatan terakhir untuk yang masih mampu atau magister profesi itu adalah gabungan. Setelah lulusan yang gabungan dan seterusnya itu udah ngikutin PLP ini itu adalah UU yang terbit sama Menkes atau singkatan itu Undang-Undang Pendidikan Layanan Psikologi. Jadi sebelum pemberlakuan UU PLP ini, alat pendidikan psikologi itu singkat jadi lebih sedikit lebih pendek. Jadi setelah S1 itu bakal langsung dapat makro atau magister profesi. Jadi gelarnya itu MPSI psikolog. Nah, jadi awalnya itu kalau dulu kan kita S1 dulu selama kurang lebih 4 tahun ya. Jadi kita belajar dasar-dasar ilmu psikologi, kayak kita pelajari sekarang ini sama di UGJ itu sama psikologi perkembangan, sosial dan lain sebagainya. Nah, habis S1 kalau misalnya mau jadi psikolog itu harus ambil program magister profesi psikologi. Nah, pada sistem sebelum UU PLP ini pendidikan profesi itu biasanya digabung sama S2, jadi namanya makro atau disingkat magister profesi. Makanya itu gelarnya itu nanti MPSI psikolog. Dan program makro ini cuma berlangsung selama 2-3 tahun. Nah, setelah pemberlakuan UU PLP itu nanti dibagi jadi 2 alur pendidikan, itu ada alur pendidikan akademik dan juga profesi. Nah, boleh di next lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nanti mau kira-kira ngambil jenjang pendidikan itu akademik, nah itu alurnya yang pertama teman-teman harus ikut S1 nih kayak sekarang. Abis S1 teman-teman ikut S2 dan setelah ikut S2 baru ikut program doktoral atau S3. Nah, ini tuh diatur di pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020. Jadi alurnya ini. Kalau misalnya teman-teman mau jadi akademisi, peneliti, dosen dan lain sebagainya. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau jadi ilmuwan psikologis, nah, perfect S1-nya itu nggak harus psikolog. Bisa dari prodi mana. Misalnya teman-teman sebelumnya kalian lihat teman yang S1-nya itu akuntansi. Nah, pas S2 dia mau jadi ilmuwan psikolog. Nah, dia bisa untuk ngambil magister profesi. Nah, bisa habis ngambil magister profesi, kalau misalnya menjadi ilmuwan psikolog itu baru ngambil S3. Nah, ini pokoknya bisa diikutin dari bidang program studi manapun, misalnya latar belakangnya di akuntansi atau lain sebagainya, itu boleh banget untuk ikut. Jadi ini membuka peluang banyak orang yang latar belakang manapun, mau itu psikologi ataupun psikologi, untuk bisa turut ambil di bidang riset di Indonesia, terutama di bidang psikologi. Nah, nanti di program profesi ini, jadi program lanjutnya yang kalian akan dapat gelar gelar psikolog, gelar dan sebutan psikolog. Nah, setelah teman-teman ambil program profesi, ini teman-teman baru akan jadi psikolog umum, nggak langsung jadi psikolog. Baru teman-teman bisa ngambil program subspesialis lebih dari spesialisnya. Tapi untuk saat ini program subspesialis ini masih tahap pengembangan, jadi nggak semua kampus itu menyediakan program subspesialis ini. Next. Nah, untuk diaturnya selain UU PLP itu ada di peraturan Permendikbudristek tahun nomor 23 tahun 2023, ada di pasal 1 ayat 3. Teman-teman, setelah aku jelasin kedua alur yang berbeda tadi setelah UU PLP dan sebelum UU PLP, kira-kira teman-teman setuju apa nggak sih sama perubahan alur pendidikan ini? Setuju ya? Kalau boleh tahu nih kira-kira menurut kita masing-masing dari teman-teman, apa sih setuju perubahannya jadinya lebih
psikolog harus butuh bertahun-tahun gitu. Kira-kira ini dari akar dulu kenapa sih? Apa ya, offline itu jadi ya memang pengen jadi dosen atau akademisi jadi akademisi aja dan enggak jadi akademisi fokusnya akademisi dan nggak boleh offline untuk jadi psikolog. Nah yang jadi psikolog ya udah ambil profesi aja, buat ambil profesi tanpa harus mau jadi dosen. Oke, kalau dari ini Panjang banget ya, dan butuh waktu dan biaya yang lebih, tapi kayak support psikologi kayak pasti kan emang ini kan ranahnya pasti kayak psikologi gitu kan, jadi kayak biar lebih apa ya, persiapin individu itu secara lebih. oke, kalau dari Tania Sejujurnya sama, setuju dengan pandangan ini juga, karena kan ini menjadi psikolog pasti kan pendidikannya tuh panjang banget, jadi memang harus dipersiapkan lebih lama lagi. Oke, jadi kira-kira nih menurut teman-teman aku yang langsung aja ya. Kira-kira untuk jadi psikolog, terutama psikolog klinis ataupun bio, kira-kira kompetensi yang dibutuhkan itu apa aja sih? Boleh nggak kasih pendapat? Mungkin harus empati, harus apa? Yang baik. Oke, ada penelitian kalau misalnya ini. Tadi empati. Oke. Dari Tania? Mungkin lebih ke teliti aja kali ya. Kayak penelitian gitu itu ada peneliti, empatik dan juga penelitian. Nah, untuk standar kompetensi psikolog klinis itu diatur di Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2024 tentang standar kompetensi psikolog klinis. Jadi untuk psikolog klinis sendiri ini itu ada ketetapannya yang diatur sama Kemenkes. Nah, untuk kompetensi psikolog klinis ini dibagi jadi dua bagian besar, yaitu ada kompetensi fundamental dan juga kompetensi fungsional. Saat nyaman ketika masih dengan psikolog. Nah, selain itu, seorang psikolog klinis juga harus bisa bekerja sama dan harus melakukan evaluasi psikologis secara sistematis, misalnya pakai observasi, wawancara, dan juga tes psikologi, berbasis data, diagnosis, prognosis, sampai laporan psikologis seorang psikolog klinis itu harus bisa semuanya. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas soal psikolog ini, sekarang itu ada psikolog IO. Nah, kalau misalnya psikolog IO ini standar kompetensinya itu diatur oleh BNSP. BNSP ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang pertama, kompetensi intinya itu ada merancang model kompetensi. Jadi harus bisa nih merancang kompetensi model untuk identifikasi knowledge, skill, attitude yang dibutuhkan dalam suatu jabatan, kayak analisis jabatan itu. Nah, kalau dari seorang psikolog IO dia juga harus bisa untuk melakukan tes psikologi. Selain itu harus bisa merancang perubahan organisasi dan juga harus bisa merancang adanya perubahan budaya organisasi. Nah, kalau organizational learning ini, jadi dia harus bisa melakukan training. Kalau misalnya jadi psikolog bio itu nanti kalau mau punya sertifikasi khususnya itu ada tempatnya namanya itu BNSP yang tadi aku bilang. Dengan basis formal. Nah,
pasien. Dan maka dari itu pendidikan profesi psikolog itu perlu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat sekarang, dimana kan terkait dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dimana tidak hanya jadi untuk mahasiswa profesi itu tuh tidak hanya dibekali kemampuan asesmen ya dari profesinya, tetapi juga memberikan layanan psikologi secara digital dengan membangun alias dalam proses online dan juga rancangan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan erat dengan perkembangan sosial dan digitalisasi itu sendiri, seperti misalnya internet addiction, social media anxiety, cyberbullying, bullying user, parasosial dan juga digital fatigue. Nah, tantangan bagi pendidikan itu sendiri di mana kondisi itu membuat psikolog itu tidak hanya perlu memahami gangguan psikologi saja gitu yang umum dipelajari sebelumnya, misalnya kayak social anxiety aja gitu, tapi juga adanya dengan juga itu juga kan karena kapasitas isu secara mental ya. Maka dari itu kita tuh merasa bahwa profesi pada dasarnya tuh masih kayak berfokus pada anak-anak tuh prospeknya juga objektif. Kenapa? Karena masih jawabannya objektif, realistis, dan sesuai dengan yang dia mampu. Aku pernah tuh bagaimana saya menghadapi keributan orang tua, jawablah dengan pola yang kita. Jadi ya kita harus kita belajar jadi bagaimana kita bisa ngobrol dengan anak dan bisa menenangkan flaws, fears, and aspirations. Push me to dig deep into myself. He knows everything about you, so he'll give you personalized strategies. On the other hand, I think there is something innate about the human. Kira-kira tuh generasi muda tuh lebih nyaman curhat kepada AI dibanding psikolog profesional. Terus juga apa kelebihan AI yang membuat menarik yang ke psikolog tuh sering ada juga anak-anak takut ke psikolog. penilaian sosial. Iya, bisa banget sendiri. Iya, gampang dijangkau. Komisi kan psikolog terus juga katanya cuma satu untuk perempuan aja nggak sih. Terus yang kedua dari faktor sosialnya lingkungan sekitar, karena mungkin masih kebanyakan orang tuh mikir kita kalau kita pergi ke psikolog itu tandanya kita gila, tanda kita kayak gitu lah, kayak ada dari stereotip gitu kan, padahal ya enggak. Menurut saya, kenapa dia bisa AI itu bisa bikin lebih nyaman sama generasi muda sekarang itu, karena generasi muda sekarang itu kalau kebanyakan kalau mau curhat tuh biasanya kita divalidasi terus apa-apa kita divalidasi, jadi kayak sebisa mungkin si anak muda itu nyari untuk pengen divalidasi loh. Kalau mungkin kalau bercerita ke psikolog atau ke orang, gue merasa kayak dari apa ya, nggak divalidasi rasanya, jadi kayak gue masih nggak percaya sama mereka, jadi akhirnya kenapa yang di zaman untuk dia curhat aja gitu. Jadi di mana aja dan kapan itu asal ada yang namanya juga ada yang namanya Dan nggak harus ngeluarin biaya sih dia. Nah, tapi menurut kalian sendiri aku mau nanya deh, kalau menurut kalian sendiri kalian pernah nggak curhat gitu kayak gini atau nanya-nanya saran gitu? Pernah. Terus menurut kalian apakah GPT ini atau AI itu bisa menggantikan posisi psikolog atau enggak? Kalau aku pribadi kayak sisanya kalau di itu kayak kurang apa ya, kurang seru, karena kalau sama psikolog kan ada face gitu, terus lebih apa ya, lebih berasa apa ya, lebih diperhatikan gitu mas. Kalau dari AI sendiri kan dia cuma kasih jawaban, terus kita baca lagi kayak
Sekarang nggak cuma dikasih tentang teorinya aja, tapi juga bisa diberikan terkait dengan praktik-praktik yang mungkin nantinya bisa membantu mereka nih untuk mempersiapkan diri mereka ketika mereka memang mau mengambil lanjutan pendidikan profesi supaya nanti menjadi psikolog profesional. Harus punya dasar ilmiah yang kuat. Terus di sini bisa dilakukan dengan fokus pada kompetensi, di mana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi itu juga bisa dilakukan dengan memperkuat pembelajaran metodologi penelitian, terus juga meningkatkan kemampuan analisis dan juga data-data psikologi, terus melatih mahasiswa supaya mereka bisa melakukan evaluasi secara lebih efektif lagi, melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas intervensi dari kasus-kasus yang memang sudah dijalankannya berhenti pada track-track itu sendiri. Jadi mahasiswa itu seharusnya tidak hanya berhenti pada mereka paham nih KBN itu apa, tapi mereka juga harus bisa lebih aplikatif dan efektif lagi terkait dengan KBN yang memang nantinya akan dipelajari. Gitu. Jadi mereka harus bisa dibiasakan untuk memahami kira-kira dilema etika apa aja sih yang mungkin nantinya akan muncul. Lifelong learning yang mungkin tadi juga sudah seperti bahas terkait dengan lifelong learning, di mana alur pendidikan psikologi tadi juga balik lagi sama panjang, jadi dibutuhin banget yang namanya lifelong learning ataupun pembelajaran secara rangkaian. Jadi nggak cuma berhenti ketika mereka udah lulus pendidikannya, tapi setelah lulus pendidikan pun mereka harus belajar dan lain-lain. Evidence-based practice ini merupakan pada bukti ilmiah, sesuatu yang memberikan harus berbasis dengan bukti ilmiah, adanya data-data yang memang sudah terbukti bahwa itu memang efektif untuk dilakukan. Pengembangan teknologi dan mulai banyak banget nih muncul digital mental health. Di sini layanan psikologi itu banyak banget berkembang menjadi tanda psikologi, mental counseling, dan juga banyak teknologi. Tapi juga harus dicukup terkait dengan pemahaman mengenai etika, keamanan data, dan juga kualitas hubungan yang ada di dalam layanan dari. Karena kalau misalkan kita pakai segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, dengan keamanan data, kebocoran rahasia kan itu bisa banget terjadi. Jadi nggak cuma harus paham penggunaan teknologi seperti apa, tapi juga harus paham nih etikanya kayak gimana nanti lainnya itu sendiri gitu ya kan. Jadi pasti dibutuhkan banget nih hubungan interpersonal dan juga relasi terapti antara psikolog dan juga kliennya, yang dimana relasi terapti ini bisa membantu klien untuk menghadapi banyak sekali klien, terus juga kasus-kasusnya pasti beragam gitu kan. Dan sebenarnya kayak mungkin bisa aja psikolog itu mengalami burnout karena mungkin ada beberapa situasi yang justru nge-trigger dia juga gitu kan. Makanya karena dia menghadapi burnout, makanya dibutuhin pengembangan kompetensi yang mencakup kemampuan self-care dan juga pengelolaan kesehatan mental mereka sendiri. Digital organization behavior, employee management, digital leadership, employee experience, dan juga pengelolaan stres kerja akibat perubahan teknologi. Karena sebagai tugas psikolog industri dan organisasi, memang mereka bekerja langsung untuk karyawannya, untuk bisa membantu karyawan mengelola gimana sih kinerja mereka dan gimana kontribusi karyawan tersebut ke perusahaan. Kompetensi ini bisa dilakukan melalui pengembangan program work-life balance, terus pelatihan semakin efektif kerja, terus juga peningkatan employee engagement dan juga pencegahan burnout kerja. Dia itu perlu banget nih untuk memahami bahwa semua individu itu pasti punya kebutuhan karir yang berbeda. Meskipun mungkin mereka ada di divisi yang sama, tapi pasti kebutuhan karir mereka, terus kayak rencana karir mereka itu kan pasti beda-beda. Meskipun mungkin pada saat ini mereka ada di AI yang memang mungkin dari kualitas kerahasiaan data dan lain sebagainya yang bisa bocor ke seluruh wilayah di dunia ini gitu kan. Itu udah nggak rahasia lagi, jadi bisa diakses sama semua orang jadinya. Jadi penting banget pendidikan etika digital ini untuk sebagai salah satu upaya melakukan perlindungan terhadap data klien. Tadi kita banyak banget bahas terkait dengan mental health apps ataupun pengembangan teknologi baik AI, chatbot dan sebagainya. Tapi
TikTok